nangkring di atas pohon. Iya. Iya, rambutnya gondrong, panjang, ya kan saya Kayak lihat. cewek apa cowok? Kalau cewek cowok nggak tahu dah, karena kita kan nggak lihat di atas pohon dia. Ya rambutnya panjang aja. Oh, kalau Itu ngeliat bukti. kunti- Ya kan bohong kalau kita di suatu tempat ya, kalau dulu ya tempat saya ini tempatnya kosong, belum banyak orang, belum ada lampu, ya kan sendiri, ya kan jaga tengah malam hujan, nah itu ada pasti melihat lah kayak gini. Jang jang cara jang 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 jang. Wow. Iya. Oke. Dah. Dah. Assalamualaikum sahabat Bepade. Senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat. Malam identik dengan gelap, tapi di balik kegelapan itu pasti ada cahaya. Oke, malam ini sahabat Depade, kita kedatangan seorang sahabat yang namanya Pak Matali. Pak Matali ini di Jakarta ini profesinya apa sih, Pak? Saya sebenarnya kalau dibilang security ya bolehlah, saya Keamanan ya? lah, Ah. bahasa kasar keamanan lah ya gitu, keamanan, jaga rumah. Tuh. Jaga rumah. Sudah berapa lama Pak Matali menggeluti pekerjaan ini? Mungkin sahabat Depade pengen tahu. Kalau tidak salah saya mulai bergeluti bidang keamanan itu dari tahun 2006. 2006. 2006 Ya, cukup 2006. lama juga Iya. Pak. Cukup lama juga sekitar, kalau sekarang udah sekitar 17 tahun. 16 tahun ya. 06 20 20 berapa? tahun? 14 tahun. Nah, 14 tahun lah. 14 tahun. Iya, 14 tahun cukup lama juga sih. Ya cukup lama. Pak Matali 14 tahun itu apa memang senang dengan pekerjaan Bapak, apa keterpaksaan atau bagaimana? Kalau dibilang terpaksa sih enggak ya. Nah, Karena kita memang pekerjaan itu kan susah ya di zaman sekarang ini. Jadi pekerjaan apapun kita ambil, yang penting judulnya halal. ya. Itu. Jadi kita bekerja ini sesuai profesi kita ikhlas, kita kerjakan sesuai kemampuan kita, rajin, jujur, itu yang utama. Tapi apa dalam pekerjaan Pak Matali itu butuh keahlian khusus apa bagaimana gitu? Oh iya, butuh keahlian khusus sebenarnya. Kalau di bidang keamanan itu ya pertama ya kita harus bisa bela diri. Iya, bela diri dalam kata arti, walaupun sedikit juga kita punyalah apa istilahnya untuk jaga diri, karena kita kan namanya security itu atau keamanan itu kan ada hubungannya dengan dunia gelap ya, katakanlah tengah malam ini ada pencurian, ada apa, ada kriminal lah. Nah itu kita perlu persiapan diri untuk jaga diri kita. Sebetulnya untuk bela diri ini kita untuk hari satu, untuk bukan untuk berkelahi, untuk apa, untuk jaga diri, Bela diri, bela diri kita. Kalau ada Gitu, orang kalau yang ada ngajak orang kita yang ngeles ini lah gitu ya. macam-macam kayak gitulah Nah, ini istilahnya. dengar-dengar Pak Matali ini kan waktu jaganya itu di malam hari, ya kan? Betul malam hari. Nah, berapa jam itu? Jam sampai pagi tidurnya kapan? Iya, kalau untuk jaga sih, kalau namanya kalau jaga malam itu sebenarnya sih tidak tidur. Cuma Nah. kita bisa kita aja ya tidur tidur ayam lah gitu ya. Sleeping chicken ya, Iya, tuh. chicken dah. Sahabat Pak Ade tidur ayam itu Tidur sleeping ayam, chicken ya. lah, gitu ya. Jadi kita full begadang itu segitu. Tergantung dari kita punya ini juga sih ya, apa lokasi gimana. Kalau memang situasi kira-kira aman ya kita bisa lah tidur udah mau pagi gitu ya. Yang penting intinya kita jam rawannya kan antara jam 12 sampai jam 3 itu kan rawan.
Nah disitulah kita standby begadang. Tapi udah kalau udah mulai subuh, udah mulai reda, kita bisa lah tidur Ready, ayam. ya. Iya, merem-merem. Nah, dalam hidup ini kan gini, Hmm. ada suka, ada duka. Hmm. Begitu juga dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan ini yang Pak Matali geluti ini, kira-kira sukanya apa, dukanya apa? Tolong ceritakan ke sahabat Pak Denny Pak Matali. Oke, kalau suka dan duka itu udah pasti ada ya. Ya. Kalau sukanya kan kita namanya ibarat kerja kan otomatis cari penghasilan buat rumah tangga, ya kan. Itu pasti, ya kan. Karena kerjaan kita cuma itu lagi. Mungkin kalau ada pekerjaan kita susah ya. Karena memang udah profesinya sebagai keamanan, ya otomatis kita jalanin. Nah itu sukanya. Kalau dukanya ya otomatis kita meninggalkan istri. Ya, apalagi malam, ya kan. saat- Biasanya di saat-saat ini malam kita sama istri, kita tidur tempat lain, terpisah. Nah itulah kita sukanya apa, dukanya. Tapi itu kan ya kan? resiko Nah pekerjaan. itu resiko pekerjaan. Jadi Ya. mau nggak mau kita harus seperti itu. Karena itu udah resiko pekerjaan, kita harus terima. Apalagi sekarang kondisinya yang ada pandemi, Nah, yang ada apalagi corona, sekarang kan. ada pandemi, ada Ah, corona ya kan, iya. di mana-mana kan banyak PHK, beginilah, begitulah, ya kan, otomatis kita penghasilan kan juga orang lain juga banyak yang nganggur. Nah kita syukurin aja sekarang dengan pekerjaan sebagai keamanan ini, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menafkahi anak istri, Ya. ya kan, Syukur ya intinya ya, ya. kan gitu, bisa rumah tangga tercukupi lah gitu, ya kan, alhamdulillah gitu ya kan, situ. Nah, kira-kira dalam pekerjaan Pak Matali ini sebagai penjaga malam, sulitnya di mana? Ada nggak sulitnya gitu? Kesulitannya sih tidak ada ya, kalau kesulitannya nggak ada ya, nggak ada kesulitan. Karena apa, semua kita jalani dengan ikhlas ya, karena nggak ada, cuman ya itu aja, begadang aja, otomatis kita harus jaga kondisi badan kita supaya kita selalu fit ya, itu otomatis supaya tidak mengganggu pekerjaan kita gitu. Jadi kayak dunia terbalik dong Pak, siang tidur malam Iya, melek. betul. Siang tidur kita kayak katakanlah kayak kelelawar. Ngalong ya, Iya, ngalong jadi ya. ngalong. Jadi malam kita buat siang, siang kita buat malam. Itu udah pasti. Karena kan kita begadang kan kita mesti siang mesti tidur. Kalau enggak ya kondisi badan kita bisa ambruk lah. Kita siang begadang begini. Nah, selama Pak Matali jaga malam, Hmm. malam kan ya gelap, Iya, apa iya, pasti iya. kan gitu. Iya. Ada nggak pernah mengalami hal-hal yang melihat apa gitu, ya kasarnya pocong, hantu atau apa gitu saat Kalau- bertugas? Kalau makhluk halus begitu sih enggak ya, kalau secara kacamata kita nggak pernah ngelihat. Tapi secara bayang-bayang ya pernah lah lihat kayak begitu. Bohong kalau kita nggak pernah lihat. Cuman kita mau apain, dunia dia, dunia kita, dunia kita. Kita penting jangan mengganggu dia, dia juga tidak mengganggu kita. Jadi kita masing-masing aja tempatnya. Ya kalau ngeliat seperti itu ya pastilah, apalagi di tempat situasi yang malam, ya kan, orang-orang pada tidur kita jaga, ya kan, begitu pasti ada aja itu. Kalau apa makhluk-makhluk seperti itu kita pasti Ada ya, ada ya. Cuma Tapi kita- tapi misalnya kalau dia mengganggu gimana? Ayo, tiba-tiba nih Pak Matali jaga malam, kan Pak Matali ini katanya sendiri nih, ya kan? Iya, iya, betul. Malam Ya. tiba-tiba ada hantu. Ya kalau hantunya hantu bekonde sih nggak apa-apa kali. Ya kalau Nah, kalau kalau hantunya bener-bener hantu gimana yo? Ya kalau Bagaimana? kalau benar-benar hantu ya kita Allahu alam sih ya, kita baca sebisa-bisanya kita aja ya. Namanya kita orang beragama ya kan. Ya kita baca-baca aja sih. Ya mudah-mudahan sih ya selama ini kita sih tidak pernah terganggu seperti itu, aman-aman aja gitu ya. Walaupun ngelihat ya biarlah mereka ngelihat, kita ngelihat ya udahlah. Paling kita baca-baca aja lah sebisa kita, apa yang kita bisa baca sebagai orang beragama yang kita baca. Ya itulah, alhamdulillah sih sampai saat ini tidak pernah terganggu gitu ya. Kondisinya Nah, aman. Oke, gini Pak Matali kan menjaga keamanan malam nih, Iya, iya. ya kan? Mungkin Pak Matali ada tahu bagaimana mungkin sahabat Hmm. Pak De Hmm. pengen juga menjadi apa namanya, menjadi seorang security atau menjaga keamanan. Tips-tipsnya untuk menjadi
menjadi penjaga malam atau security itu apa Pak? Tolong dijelaskan kira-kira apa nih? Ya tip-tipnya kalau penjaga malam satu ya kita harus kuat begadang. Itu ya nomor satu. Yang kedua kondisi badan kita. Yang ketiga ya kita mesti punyalah katakanlah pegangan, dalam arti bukan pegangan ilmu hitam, bukan. Jadi kita punya alat bela diri lah sedikit banyaknya. Ya kan, hal itu kan penting. Yang kedua kita jaga fisik aja, fisik kita jaga. Nah, perlu nggak butuh ijazah nggak? Kalau ijazah tergantung sih ya, tergantung dari penempatan kita. Kalau memang kalau di tempatan kita diperlukan ijazah apa ya kita memang perlu ijazah. Tapi selama ini saya juga cuma SLA aja sih ya, nggak ada peringkat lagi. Pendidikan yang paling tinggi itu. Paling kalau memang ada dari suatu yayasan, kan itu biasanya melalui proses yayasan. Banyak kan kalau di PT-PT atau di perusahaan-perusahaan itu kan banyak kan yayasan. Oh yayasan. Yayasan. Berbicara tentang yayasan, Pak Matali apa pernah ikut salah satu yayasan untuk masuk menjadi anggota keamanan? Saya sih nggak pernah ya, saya nggak pernah melalui yayasan, langsung aja. Selama ini saya tidak pernah ikut yayasan. Iya, nggak pernah. Pak Matali, Iya, tadi siap. kan Bapak lihat bayangan yang aneh-aneh. Itu tuh apa Pak yang Bapak lihat itu? Kita lihatnya bayangan paling seperti asap gitu, putih, warna putih, Ah, gitu ya, asap aja. Terus kadang-kadang sekelebatan putih gitu ya, seperti pocong lah gitu kan lah. Oh. Ya kan kadang-kadang juga kalau kita lihat suka ada di atas pohon lagi nangkring. Masa? Ya katakanlah kuntilanak lah ya, gitu ya. Tapi dia manggil gak Pak? Enggak, selama ini dia paling ketawa doang, hihihi, ketawa doang gitu. Cuman kita kalau kita ngeliat ya sudahlah, kita gini ya. Dan itu sering Pak Bapak lihat begitu? Kalau dulu sering ya, kalau dulu masih ini sering, tapi sekarang udah enggak karena mungkin tempatnya sudah terang ya kan. Kalau dulu masih suka karena tempatnya kan masih gelap, ya kan masih awam gitu ya. Saya juga masih awam, masih datang baru, ya kan kadang-kadang saya jalan juga ada, saya lagi kontrol juga ada dulu ya. Dulu kan masih suasananya gelap, belum ada lampu tempat saya jaga ya itu. Tapi sekarang kan tempatnya udah terang, udah aman. Kalau dulu memang suara pasti ada, ya kan. Kalau bayang-bayang hitam tuh pasti kelihatan ada. Kalau kata bilang pocong, ya itulah pocong mungkin ya. Cuman kita mau bilang apa lagi? Kita ngelihat, udahlah kita paling buang muka. Udah itu aja. Nah itu ada nggak Pak yang sampai beberapa kali Bapak ngelihat gitu, sekelebatan gitu? Oh ada, sekelebatan ada. Kita ngelihat sekelebatan gitu, dia datang. Menjelma orang juga ada, menjelma sesuatu teman kita juga ada. Saya pernah melihat ada sesuatu teman kita, padahal teman saya itu nggak ada di situ, di luar. Bener nggak nih Ya, Pak nih? itu benar. Ini sahabat Pak De nonton nih. Jadi benar betul. Saya cerita ini benar. Jadi apa menyerupai teman. Saya kira teman saya loh. Kok ada teman saya lewat gitu. Nah terus? Nah, saya lihat saya parani, saya intip, tapi tidak ada. Tiba-tiba teman saya nongol, ya kan, malamnya. Saya tanya, loh kamu dari mana? Habis dari luar. Nah, saya kaget situ. Tadi kalau gitu bukan teman saya, orang lain gitu. Tapi pernah yang sampai ini nggak Pak, berkomunikasi Bapak dengan yang Oh, enggak. sekelebat itu? Oh, kita nggak berkomunikasi karena kalau komunikasi itu kan mempunyai kan suatu ilmu tertentu mungkin ya. Kalau saya kan polos-polos saja ya. Jadi ngelihat gitu. Ya kan udah paling gitu aja. Kalau sebentar untuk komunikasi saya nggak pernah. Karena itu kan memerlukan suatu ilmu kebatinan tersendiri. Jadi saya nggak bisa komunikasi. Cuma ngelihat gitu. Kalau saya cuma Tapi pernah nggak Pak yang sampai benar-benar tegas ngelihatnya sesuatu atau sekelebat itu Bapak benar-benar lihat jelas gitu? oh iya pernah saya lihat, tapi saya cuma kuntilanak aja. Nangkring di atas pohon. Iya. Iya, rambutnya gondrong, panjang. Ya kan, saya lihat. Cewek apa cowok? Kalau cewek cowok nggak tahu dah, karena kita kan nggak lihat di atas pohon dia. Ya rambutnya panjang aja. Oh kalau Itu ngeliat bukti. kuntilanak berarti Iya, kuntilanak itu. berarti cewek. Ya, kuntil itu. Kuntil dia, kuntil beranak mungkin. Emang kuntilanak itu Hmm. harus perempuan? Lah iya namanya kuntil beranak. Kuntilanak ya. Kuntil anak ya Pak ya? ya. Kalau laki kuntil bapak. Kuntil bapak dong. Kuntil Bapak.
Iyalah. Kalau kayak gitu tuh lihatlah kita, ya kan bohong kalau kita di suatu tempat ya, kalau dulu ya tempat saya nih tempatnya kosong, belum banyak orang, belum ada lampu, ya kan sendiri, ya kan jaga tengah malam hujan, nah itu ada pasti melihatlah kayak begitu, ya kan sekelebatan. Yaudah ini udah mulai merinding nanti Enggak, sahabat tapi Pade. gue penasaran gue dengan yang Iya. ini karena Iya, kan iya. Penasaran, guanya yang bukan yang begitu. ntar gua pulang gimana, gua tidur sendiri bro, jomblo nih, Bukan. wah buset Maksud dah. gue kan kita tuh sering Ah. begadang, tapi kan rame-rame ya Pak. Iya, kalau rame-rame nggak ada. Ah, ya. kalau rame-rame kan Nggak ada bisa dibilang rame-rame. kecil kemungkinan kita ketemu itu. Iya, Nah, ini masalahnya, kalau kan. yang sendiri-sendiri ini kan gitu. Saya Apalagi Pak Matali kan kadang muter kan iya, ya. saya pernah lihat sama rekan saya dulu di suatu tempat nih, di suatu katakanlah di ruangan, ya kan ada suara masuk, ya kan teman saya juga kan kaget tuh, ya kan, nah, saya masuk ke dalam ruangan itu ada suara nangis di pojokan, Nah, Ini. suara nangis di pojokan, ada suara nangis, saya paranin pelan-pelan nih, ini dia nih, saya paranin pelan-pelan, suara dikit gitu, pas sudah deket suara itu nangisnya ke atas. Terbang gitu Pak. Terbang ya sampai ke atas. Saya paranin tuh di pojokan lagi nangis. Kok ada orang nangis nih? Saya bilang gitu di pojokan, ya kan? Nah, saya paranin di pojokan pelan-pelan. Nangis, saya paranin. Pas saya udah deket, suara nangis itu terbang ke atas. Waduh, dia terbang. Nah, pernah lagi Nah, saya nih pagi-pagi bersihin suatu tempat nih, tempat saya kerja pagi. Nah pagi-pagi Udah saya mau lagi balik ya, iya, kalau tadi kan jaga malam. jaga malam saya beres-beres lah ya, beres-beres. Tiba-tiba saya nih buka keran keran air. air. Iya. Keran air itu saya buka, yang keluarnya darah. Masa? Iya. Saya penasaran kan? Iya. Iya, saya penasaran. Muhammad Ali ini yang benar. Iya nih betul. ngomongnya. Saya kelihatan saya penasaran. Makanya saya nggak banyak cerita, makanya karena ditanya ini jadi saya cerita deh tuh, ya kan? Lumpur kali. Saya buka, enggak. Pas saya buka merah, saya penasaran. Oh. Ini darah apa bukan? Saya bawa keluar ruangan ke halaman. Nah terus? Ya kan saya cium, ternyata bau darah. Amis gitu. Amis bau darah. Darah muda apa darah tua nih? Darah tua. Oh, Darah tua. Kalau darah Oh, muda amis. kan asik tuh. Iya. Darah muda kita joget ya enggak? Di darah tua kita. Bang Bro, terus. Saya penasaran nih, pengen tahu apa sih? Ah. Kok saya buka keran kok keluar darah, saya juga kaget, saya tutup lagi. Iya. Ya kan saya juga nggak berani kayak saya sendiri, cuman udah ada di ember. Di ember saya bawa ke merah, saya cium, bau habis. Ternyata memang itu darah, ya kan saya nggak Terus bisa Mama balik tadi balik lagi Terus nggak nih, enggak, Ki? saya nggak balik lagi, saya buang dulu, tapi saya baca-baca, saya buang, mohon maaf karena saya buang. Adalah ya baca-bacanya ya. Bacanya udah sebisa-bisa saya lah gitu. Ya. Itu sahabat Pade Iya, ada sebisa-bisa baca-bacanya saya, nih. iya. Nah, ya kan? Udah gitu saya masuk lagi ke keran situ, tapi saya nggak buka keran itu. Cuman saya permisi, mohon maaf, bilang saya ganggu nih tadi, saya bilang begitu. Ya maaf. Ya kan saya mau bersih-bersih doang nih, jangan ganggu. Ya udah, ke situ dia kan aja punya- sudah. Nggak Punya ini lagi. dunia sendiri ya. Iya, punya Nah, dunia jangan sendiri, jangan saling mengganggu lah. ganggu. Itu aja Jangan sih. sesama metro mini. Nah, jangan sesama metro ini mendahului. jangan saling mendahului. Iya, betul. Nah, itulah suka duka kalau jaga malam seperti itu emang. Iya. Kalau dibilang serem, ya enggak, dibilang enggak ya serem. Tapi pernah nggak Pak, pas Bapak jaga malam tadi kan kita ngomongin yang halus-halus nih. Iya. Ngalamin yang kasar, misalnya taruhlah maling gitu, pernah nggak Pak? Untuk sampai saat ini sih belum ada ya. Belum Jangan ada sampai maling ada ya. Aman-aman aja, alhamdulillah sementara belum ada maling. Biar malingnya nggak deket gitu dibaca-baca juga nggak? Kalau maling sih nggak dibaca-baca, maling tahu sendiri kan nongol tiba-tiba dia kita kagak tahu. Kalau kuntilanak dong. Kalau kuntilanak baca-baca. Kalau kuntilanak Ya, masih kalau bisa kuntil- dibaca-baca. Iya, kalau kuntilanak kita baca-baca. Kalau kita baca-baca, kita udah sahabat golok duluan baru kita mau baca. Nah, itulah gunanya. Iya, bela guna diri, permainan. ya. Ya kan, kita bisa dikit atau gimana juga kan begitu tujuan kita. Ya, itulah kalau antara maling dan setan kan bedanya begitu. Kalau maling kita bisa intip, terus setan kita bisa intip-intip. Tapi kalau maling kita intip, kita dibacok duluan. Iya. Berarti harus sigap ya. Iya, harus sigap Tuh, kita. sahabat Waspada Pade, lah, waspada. sahabat Gitu. Pade di rumah yang sekiranya memang
pingin juga menjadi security penjaga malam, ya tadi itu poinnya harus punya keberanian, badan yang sehat, jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa tuh, itu yang paling penting tuh, kejujuran, nah, harus jujur, ya kan, percaya diri. Nah oke, itu tadi masalah profesi Sebagai security. malam, ya. Malam. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.